Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah, Islam menempatkan posisi kaum wanita di tempat yang mulia dan istimewa. Lihat saja, ketika masih kecil, dia membuka pintu surga untuk ayahnya. Bila sudah dewasa dia menyempurnakan agama suaminya, lalu saat menjadi ibu, surga ada di telapak kakinya. Bahkan wanita dapat memasuki surga melalui pintu surga mana saja yang ia kehendaki, sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 4163. Tetapi mengapa wanita lebih banyak menjadi penghuni neraka? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Memang benar ada pernyataan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para wanita itu lebih banyak sebagai penghuni neraka. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan di surga, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 3241 dan Muslim nomor 2737. Namun, sesungguhnya balasan surga atau neraka di akhirat nantinya tidak dipengaruhi oleh gender, melainkan oleh amal perbuatan manusia baik laki-laki maupun wanita selama di dunia. Dengan demikian, pandangan bahwa mengapa perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka dapat dipahami sebagai hasil dari akibat perbuatan buruk yang dilakukan oleh individu dari wanita itu sendiri, tanpa merendahkan hak dan nilai perempuan dalam agama Islam. Lalu apa saja hal yang menyebabkan wanita tersebut banyak menjadi penghuni neraka? Berikut beberapa di antaranya. 1. Wanita yang suka kufur akan kebaikan suami. Setiap wanita yang menginginkan ridha Allah hendaklah ia mensyukuri apapun pemberian suami. Tidak sepantasnya seorang wanita yang mengharapkan kebaikan akhirat, justru mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mengkufuri nikmat Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya diperlihatkan neraka. Saya tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan saya melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah kufur kepada Allah? Beliau menjawab, kufur terhadap pasangannya, maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika Anda berbuat baik kepada salah seorang wanita sepanjang tahun, kemudian dia melihat Anda sedikit kejelekan, maka dia akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan sedikit pun dari Anda. Hadis riwayat Bukhari nomor 1052. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar waktu Id Adha atau Id Fitri dan melewati para wanita dan bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena saya diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Mereka berkata, kenapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pasangan. Saya tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan Anda semua dibandingkan seorang laki-laki yang cerdas. Mereka bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bukankah persaksian syahadat seorang wanita itu separuh dari persaksian orang laki-laki? Mereka menjawab, ya. Beliau melanjutkan, itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah kalau wanita itu haid tidak salat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab, ya. Beliau mengatakan, itu adalah kekurangan agamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 304. 2. Wanita yang suka mengeluh pemberian suami. Tidak dipungkiri, di zaman ini mungkin sebagian istri ada yang mengeluhkan kehidupannya dan tidak bisa menerima penghasilan suaminya, padahal suami yang fakir hartanya namun kaya perasaannya dan cinta kepada istri dan rumahnya. Hendaklah seorang istri selalu ridho menerima suaminya yang mencintai dirinya. Ingatlah,
Kebahagiaan itu bukan hanya terletak pada makanan dan minuman, bukan berhias dengan pakaian mahal, perabotan mewah, emas perak dan kendaraan yang banyak. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan neraka bagi para wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan pada hari kiamat Allah Ta'ala pun tidak akan melihat seorang wanita yang banyak menuntut kepada suaminya dan tidak bersyukur kepadanya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Saya menyaksikan salat Id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Kemudian berdiri bersandar kepada Bilal, dan memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan menganjurkan kepada ketaatan kepadanya dan menasehati manusia serta mengingatkannya. Kemudian beliau berjalan mendatangi para wanita, dan memberikan nasihat kepada mereka dan mengingatkannya. Beliau bersabda, bersedekahlah wahai para wanita, karena kebanyakan dari kalian itu menjadi bara api neraka jahanam." Maka ada wanita bangsawan dan kedua pipinya berwarna merah, berdiri bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kamu semua seringkali mengadu dan mengkufuri suami." Berkata Jabir, maka para wanita memulai bersedekah dan melemparkan gelang, giwang dan cincinnya ke pakaian Bilal. Hadis riwayat Muslim nomor 885. 3. Wanita yang meminta cerai suaminya tanpa suatu alasan. Cerai dalam Islam memang diperbolehkan namun harus memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat Islam. Sebagai contoh seorang istri yang meminta cerai karena alasan KDRT, atau suami tidak pernah menafkahkan lahir batin kepada istri. Sedangkan seorang istri yang meminta cerai tanpa memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat, maka dilarang dalam Islam. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wanita mana saja yang meminta talak cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2226, Tirmidzi nomor 1187, dan Ibnu Majah nomor 2055. 4. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kenyataan di zaman ini, semakin banyak wanita yang mengumbar aurat mereka tanpa ada rasa malu sedikitpun. Mereka berpakaian, namun memamerkan keindahan tubuh mereka di khalayak umum. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Padahal Allah telah memerintahkan kepada wanita beriman agar menjaga pandangan, kemaluan, dan aurat mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Sesungguhnya selalu terdapat hikmah dalam setiap larangan Allah, baik yang kita ketahui ataupun yang tersembunyi. Allah telah menciptakan makhluknya dengan ciptaan yang paling sempurna, dan disertai dengan sifat yang terbaik sesuai keadaannya. Semoga kita termasuk kaum yang berpikir, "Ya Allah, ampunilah atas segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan keluarga kami. Berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu serta jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Amin ya robbal alamin." Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.